Guys, jangan terkejut kalau tim Malaysia ranking bawah 100 lepas ni. Sebab dengar cerita, ada 2 player naturalisasi yang akan diserap masuk ke skuad Harimau Malaya. Yang sekarang ini, kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita. Indonesia. Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah. Ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju, tetapi sekarang ini kita malu, ya, kita malu. Dah tak ada apa lagi yang tinggal untuk negara kita. Kita ada peningkatan, tapi kita kekurangan kejayaan. Bangkitlah Malaysia. Kali ini kita bakal bahas hal yang lagi ramai diperbincangkan. Malaysia ditahan imbang 2-2 oleh Kamboja di Piala AFF 2024. Aneh tapi nyata. Guys, Malaysia yang sebelumnya sesumbar bakal menang besar malah hampir kalah. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk, kita kupas bareng-bareng. Sesumbar Malaysia sebelum laga. Sebelum laga melawan Kamboja, kita semua tahu ya, para pemain dan fans Malaysia benar-benar penuh percaya diri. Mulai dari pernyataan pemain seperti Dion Kools, hingga komentar Malaysia. Mereka bilang, Kamboja cuma tim penghibur di grup. Skor 3-0 minimal untuk Malaysia. Sergio Aguero versi ASEAN bakal hancurkan pertahanan Kamboja. Kamboja jangan mimpi menang lawan Harimau Malaya. Kami punya Sergio Aguero, pemain naturalisasi terbaik ASEAN, katanya guys. Pertandingan melawan Kamboja ini cuma pemanasan. Target utama kami adalah Thailand. Biasa saja kalau Kamboja dibantai 5-0. Sesumbar banget kan? Kamboja tidak ada sejarahnya di sepak bola ASEAN. Malaysia pasti menang besar, katanya guys. Harimau Malaya akan menunjukkan siapa Raja Asia Tenggara. Kamboja cuma tim penghibur di grup. Sergio Aguero saja cukup untuk menghancurkan pertahanan Kamboja. Dominic Tan akan mengunci semua serangan Kamboja. Pertahanan kami terlalu tangguh untuk mereka. Malaysia punya gelar, Kamboja hanya punya semangat. Itu bedanya kami dengan mereka. Gila ya. Kamboja jangan berharap bisa cetak gol. Malaysia levelnya jauh di atas mereka. Kamboja harus tahu, Malaysia Piala AFF bukan hanya untuk main-main. Kami serius jadi juara, katanya guys. Enrique Dos Santos bakal bikin lini tengah Kamboja kacau balau. Tunggu saja tanggal mainnya. Kalau Kamboja menang, dunia sepak bola pasti gempar. Tapi itu tidak akan terjadi. Malaysia terlalu kuat. Bermain di kandang tidak ada bedanya. Malaysia sudah siap meraih kemenangan besar. Harimau Malaya akan membuat Kamboja malu di depan pendukungnya sendiri. Skor 3-0 minimal untuk Malaysia Kamboja. Hanya tim pelengkap di grup ini. Gila kan? Tapi apa yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Jalannya pertandingan. Pertandingan dimulai dengan dominasi Malaysia dan gol pembuka dari Stuart Wilken di menit ke-35. Tapi, Kamboja nggak tinggal diam guys. Koulibaly menyamakan skor di menit ke-52, lalu Sati mencetak gol kedua untuk Kamboja, bahkan membawa Kamboja unggul 2-1 di menit ke-60. Malaysia hampir dipermalukan, tapi akhirnya berhasil menyamakan skor lewat gol Vergestini di menit ke-74. Meski begitu, skor akhir tetap 2-2. Kamboja berhasil mencuri poin penting, sementara Malaysia terpaksa menerima hasil imbang yang memalukan. Reaksi dari legenda Malaysia Safis Ali cukup emosional. Dia bahkan sempat meneteskan air mata, kecewa dengan performa timnasnya. Di sisi lain, media Malaysia tetap mempertahankan sikap sombong mereka, menulis bahwa imbang dengan Kamboja lebih baik daripada kalah 2-3. Namun, faktanya jelas, hasil ini menunjukkan bahwa Kamboja bukan lagi tim lemah yang bisa diremehkan. Mereka tampil solid, dan ini jadi pelajaran berharga buat Malaysia yang terlalu sesumbar.
Kalau kita flashback ke komentar-komentar sebelum laga, jelas banget bahwa Malaysia terlalu meremehkan Kamboja. Mereka bahkan sempat membawa-bawa nama Indonesia di tengah persiapan mereka, bilang kalau Indonesia nggak akan sampai semifinal. Ironis banget ya. Malaysia hanya mampu seri je dengan pasukan Kamboja. Mitsubishi Electric Cup telah pun Sedih membuka semua gerai wajah untuk mereka. perlawanan yang pertama, pertemuan di antara pasukan Malaysia bertemu dengan Kamboja. Keputusan penuh perlawanan, kita hanya mampu seri saja. Kamboja 2, Malaysia 2. Agak sedikit mengecewakan. Nasib baik tak kalah je. Serius aku cakap, gameplay kita tadi hilang mat. Huzaimi PE lost ball pula tadi. Punca gol penyamaan daripada pasukan Kamboja. Awal-awalnya sesumbar banget ya kan, bakal mampu mengalahkan Kamboja. Kan kapten mereka sendiri jelas mengatakan akan memulangkan kita tuh Indonesia dari Piala AFF ya. Sesumbarnya udah kebangetan tingkat dewa ya kan, tapi akhirnya ya. Betulkah itu Pak Cik? Ternyata betul lah Pak Cik. Tapi tak apa, kemarin kan nahan imbang Korea, sekarang nahan imbang Kamboja. Bercanda Malaysia. Fans Malaysia, gue bercanda doang. Doain dah semoga Indonesia besok menang ya. Nggak imbang juga. Bercanda sumpah swear. Tak ada apa lagi yang tinggal untuk negara kita. Kita ada peningkatan komentar sih. Tapi kita kekurangan Betul, banyakan komentar ya kan. Sombong dulu, belum selesai main pertandingan. apa lagi yang tinggal untuk negara kita. Kita ada peningkatan. Ini Indonesia, orang Indonesia ya guys ya. Malaysia. Sampai bila kita dah macam ni? Sukar. Apa perasaan dia tengok bola Malaysia tanpa Akrak? Oh, kurang semangat ah. Macam tengok macam gurih tahlil berat. Memang lain rasa lain bang. Ya. Rasa tak ada Akrak. Rasa macam tahlil juga. Boleh, 1, 2, 3 Malaysia boleh ya. Pasukan Thailand telah menjuarai sebanyak 7 kali, manakala pasukan Singapura telah menjuarai sebanyak 4 kali. Diikuti dengan pasukan Vietnam telah menjuarai sebanyak 2 kali. Manakala pasukan negara kita Malaysia pernah menjuarai kejohanan ini sebanyak 1 kali. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini tentang Malaysia versus Kamboja 2-2 di Piala AFF 2024. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini karma karena terlalu sesumbar, atau ada faktor lain yang membuat Malaysia tampil kurang maksimal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan info-info menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat. Salam sukses untuk kita semua.